pas jahiliyah itu di Al-Quran sebanyak 4 kali. Yang pertama di surat Al-Imran, masih ada yang soleh, masih ada yang baik, masih ada yang mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tidak membinasakan mereka. Ini pentingnya dalam sebuah masyarakat komunitas harus ada orang-orang soleh. Karena orang-orang soleh ini yang membuat Allah tidak membinasakan masyarakat tersebut. Tetapi sebaliknya juga, kalau ada orang soleh tetapi dia tidak bergerak mencoba untuk memperbaiki yang hanya baik untuk dirinya sendiri, dia tidak peduli dengan masyarakat. Yang penting saya itu juga salah. Nanti di kalimat yang lain dia akan disebutkan dalam kitabnya Ibnu Qayyim, kalau ada orang dia baik dalam artian untuk dirinya sendiri, beribadah untuk dirinya sendiri, dia tidak peduli dengan masyarakatnya. Ketika Allah mengutus malaikat untuk menghadapnya, malaikat protes, ya Rasul, ya Allah, di tengah mereka ada si fulan ahli ibadah. Dan Allah perintahkan kepada malaikat, justru kamu mulai menghadapnya dari dia, dari ahli ibadah yang cuma untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan orang lain, tidak bergerak untuk mencoba menebarkan kebaikan kepada orang lain. Kondisi jahiliyah itu sangat membuat Allah SWT murka. Kemarahan Allah SWT mereda adalah karena masih ada masyarakat, masih ada sebagian orang ini mereka masih mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menunda kemurkaannya. Bagian jahiliyah atau ruang-ruang jahiliyah yang disebutkan dalam Al-Quran itu di Al-Quran sebanyak 4 kali. Yang pertama di surat Al-Imran, kemudian Al-Maidah, Al-Ahzab, dan surat Al-Fath. Masing-masing disebutkan kata jahiliyah. Di Al-Imran kita bahas yang pertama. Ini dimensi jahiliyah yang pertama, dan ternyata 4-4-nya ini mewakili 4 dimensi dalam kehidupan. 4 sisi dalam kehidupan kita itu ternyata diwakili oleh 4 segmen ini, 4 ruang ini. Yang pertama dari Al-Imran, karena dia surat yang lebih awal, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang jahiliyah, yadhunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah. Di ayat yang cukup panjang, kalau tidak salah ayat ini urutannya adalah tentang kisah perang Uhud. Di ayat perang Uhud ada sekian ayat yang Allah turunkan, sekitar 60 ayat bicara tentang kisah perang Uhud. Ternyata di sela-sela itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kalimat ini. Mereka yadhunnuna billah, mereka berprasangka terhadap Allah ghairul haqqi, dengan prasangka yang salah. Dzannal jahiliyah, yaitu sebuah prasangka jahiliyah, sebuah dugaan jahiliyah. Akibatnya mereka memiliki prasangka terhadap Allah dengan prasangka jahiliyah. Apa itu prasangka jahiliyah? Berprasangka kepada Allah, berbuat kepada Allah dengan zon yang salah. Mereka tahu Allah itu Rabb. Mereka tahu, kalau ditanya di beberapa ayat kita tahu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaquluna khalaqahunna al-azizul hakim. Yang menciptakan keduanya adalah Zat yang Maha Aziz Al-Hakim, yang Maha Perkasa, yang Maha Bijaksana. Artinya mereka tahu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mereka sebutkan sifat Allah Al-Aziz Al-Hakim. Tahu mereka. Di ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan kalian, mereka menjawab Allah. Mereka tahu itu. Terus di mana prasangka yang salah terhadap Allah di mana? Mereka yakin bahwa Allah sebagai pencipta langit dan bumi, tetapi lihat di masyarakat jahiliyah Arab, mereka tetap yakin Allah sebagai pencipta mereka, Tuhan mereka, tetapi mereka juga yakin kepada para berhala-berhala yang mereka sembah. Artinya apa? Mereka tahu Allah sebagai Rabb-nya, tapi di satu sisi mereka meletakkan 360 berhala di sekitar Ka'bah. Mereka memuliakan Ka'bah. Bahkan kalau kita tahu proses pembangunan Ka'bah luar biasa dahsyat. Tapi satu sisi itu mereka yakin bahwa Allah sebagai Rabb pencipta, tapi sisi yang lain mereka meletakkan patung-patung di sekitar Ka'bah, bahkan jumlahnya dahsyat, 360 patung. Bahkan nanti di surat Shad misalnya kan diantaranya, ketika mereka ditanya Rabb itu ada berapa, Tuhan itu ada berapa, mereka mengatakan kalau mereka bertanya kan ketika kepada Rasulullah bahwa Tuhan itu satu, maka mereka mengatakan aja'al alihata ilaha wahida, apakah dia Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini hanya cukup dengan satu Tuhan? Kenapa begitu? Karena logika buat mereka kan berhala-berhala yang mereka sembah itu masing-masing punya fungsi. Kalau mereka ingin minta rezeki, datang kepada berhala yang ini, minta yang lain kesuksesan dalam urusan apa, minta kepada berhala yang lain, dan seterusnya. Maka begitu mereka
disampaikan bahwa Rob itu satu, Tuhan itu satu, mereka merasa aneh. Apakah dia Muhammad menjadikan Tuhan ini cukup dengan Tuhan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengherankan. Kok bisa Tuhan satu? Loh, Tuhan banyak aja kami masalah nggak selesai. Tuhan kami banyak aja urusan kami nggak selesai, masuk Tuhan cuma satu. Itu yang apa namanya? Itu yang prasangka salah begitu. Jadi bahkan nanti mereka ketika ditanya Tuhan itu ada berapa? Yang di langit ada satu, yang di bumi ada 6 atau 7. Terus yang paling besar yang mana? Yang ada di langit. Loh, mereka tahu loh Pak begitu. Di zaman kita juga banyak. Nah, di antara bentuk jahiliyah, keyakinan jahiliyah yang ada, lihat, mereka itu dahulu sering bertatoyur. Tatoyur itu dari kata toir, burung. Jadi kalau mereka mau melakukan sesuatu, mereka melepas burung dulu Pak. Dilihat burungnya terbang ke kanan atau ke kiri. Kalau burungnya terbang ke kanan, berarti tandanya baik. Mereka melanjutkan aktivitasnya yang sudah direncanakan. Kalau burungnya terbang ke kiri, tandanya akan sial. Jadi lebih baik berhenti. Di kita ada apa tidak Pak gitu? Lihat tensi apa namanya? Ya Allah, ngitung dulu, dicocokkan dulu. Bedanya apa? Bedanya cuma bentuknya saja yang beda, tapi secara keyakinan sama. Begitu mau menikahkan anak, anak pertama, yang ini anak pertama jangan, nanti tidak langgeng. Loh, mahal. Dari mana? Ternyata keyakinan besar. Di antara keyakinan mereka yang lain di masa jahiliyah itu ada masa-masa yang tertentu, bulan-bulan tertentu yang buat mereka itu bulan siang. Salah satunya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sofar. Tidak ada sofar, maksudnya tidak ada kesialan dengan bulan sofar. Orang masyarakat jahiliyah itu mereka tidak berani menikahkan anak-anak mereka di bulan sofar. Di kita ada apa tidak gitu? Loh, haram lihat. Bulan lagi yang di bahasa Jawa namanya bulan Apit, Dzulqa'dah. Sama keyakinan itu, cuma kalimatnya saja yang berbeda, bentuknya saja yang berbeda. Nah, di antara yang lain, ini sama persis dengan kita hari ini. Nah, mereka itu dulu juga sama. Kalau mendengar suara burung gagak, itu mereka sama merasa ini akan ada sesuatu terjadi. Ini akan merasa sial. Sama seperti kita begitu Pak. Di keyakinan kita kalau ada burung gagak di atas rumah, orang langsung mengatakan ada apa itu, ada apa itu. Hadis Rasulullah SAW, hadis qudsi, ana inda abdil dhanbi. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi, saya akan mengikuti prasangka yang hambaku terhadapku. Maka kalau ada orang berprasangka seperti itu, kenapa kejadian? Karena kalimat hadisnya tadi. Kalau orang berprasangka begitu, wah ini akan sial ya. Maka Allah akan turuti, Allah kabulkan, bahkan kan bahaya. Allah tinggal iakan saja. Karena hadis qudsi tadi menyebutkan, saya mengikuti atau bersama dengan prasangka hambaku terhadap ini. Dan tanda yang paling nampak adalah ketika di satu masyarakat perdukunan marak, perdukunan banyak, maka saat itu itulah masyarakat dengan ciri-ciri jahiliyah. Ada yang dukun benar pakaiannya hitam, itu kelihatan jelas aliran hitam. Kan tapi hari ini kan banyak dukun yang pakaiannya putih, akan pakai sorban, pakai tasbih. Maaf, ini bukan begitu, tapi kan kenyataannya begitu. Bahkan yang dibaca adalah zikir-zikir yang kita zikirkan juga. Zikir-zikir bahkan tidak jarang menggunakan ayat Al-Quran. Dibaca, ditulis di kertas tertentu. Dengan cara setan itu memainkan kita dengan cara yang sangat halus. Kalau yang berpakaian hitam menyebar kemenyan atau apa, itu aliran hitam. Tapi kalau yang ini kan aliran putih. Kalau ini kan dengan label yang masya Allah dibuat seindah mungkin. Ini Pak Yai, ini Pak Kiai, ini Pak Ustaz, ini Syekh. Dia yang dibaca bukan kalimat-kalimat biasa, tapi ayat Al-Quran. Lihat betapa syaitan sangat halus memainkan kita dengan jurus kesyaitan.